Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku tentunya Ratu Eka BKJ di channelnya Ratu Eka BKJ. Tentunya solusi hadapi masalah tanpa gelisah. So, untuk kali ini Ratu Eka BKJ mau baca puisi lagi guys. Tentunya karya original dari Ratu Eka BKJ. Nah, kali ini adalah tentang kritik sosial ataupun lebih spesifiknya adalah kritik terhadap para yang mengaku pemuka agama tapi bersifat atau bertindak yang belok seperti itu. Oke, selanjutnya langsung saja selamat menyaksikan Cekidot. Berkutu dalam baju. Karya Ratu Eka BKJ. Memandang para tengkorak berbungkuskan baju suci, tetapi aku mengendus bau bacin seakan-akan kurap-kurap menghiasinya. Sekarang salah siapa jika penutup kepala hanya dijadikan perangko? Jika sorban hanya dijadikan kaleng? Jika agama hanya dijadikan kardus? Tidak sedikitkah tersaji penggembor dakwah sebagai profesi, wajahnya seolah-olah bercahaya, tetapi itu hanya cahaya semu. Sedangkan dalam bajunya penuh dengan kutu-kutu. Tidak sedikitkah pemilik otak besar namun jalannya mengangkat dagu, mengangkat kepala? Tidak sedikitkah berkopiah, berjilbab tapi tanpa berarti? Cukup kematian bercucuk dengan ajaran yang menyesatkan. Sadarkah apa engkau memang telah pikun? Bukankah Tuhan terlalu sayang? Bukankah Tuhan maha penyayang? Bukankah Tuhan selalu adil? Tetapi manusia yang seolah-olah seperti Tuhan dan menganggap dirinya Tuhan, berlagak seperti setan. Padahal Tuhan memberi nafas, padahal Tuhan itu memberikan kehidupan. Tetapi manusia yang merasa Tuhan hidup dalam kengerian. Sungguh sangat sedikit manusia yang bersyukur. Sangat sedikit manusia yang mengerti akan Tuhan. Karya Ratu Eka BKJ. Terima kasih guys.
Ya guys, jadi puisi tadi itu judulnya Berkutu Dalam Baju, puisi yang aku tulis sendiri. Sebenarnya ini adalah puisi deklarasi yang mana beraliran realisme dengan mengambil angle sudut pandang kritik sosial yang spesifiknya adalah kritik terhadap yang mengaku pemuka agama tetapi dia menyebarkan suatu tafsir atau interpretasi agama yang diskriminasi, entah itu diskriminasi perempuan ataupun diskriminasi pihak tertentu. Kritik sosial terhadap manusia yang hanya membesar-besarkan penampilan simbol-simbol bajunya, seperti penutup kepala, seperti pakaian, tetapi dia sebenarnya di dalam dirinya itu hatinya kotor. Dia mengajarkan kebencian, dia mengajarkan diskriminasi, dia mengajarkan bahwa menganggap dirinya Tuhan, dia menganggap dirinya yang patut untuk dikultuskan dari manusia-manusia yang dia seolah-olah itu merasa Tuhan, manusia-manusia yang ingin dikultuskan, tapi dia lupa bahwasanya bahwasanya yang memberikan kehidupan, memberikan segala nafas, semua itu adalah Tuhan, semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa gitu. Tapi sangat sedikit manusia yang bisa bersyukur mengerti terhadap Tuhan yang sesungguhnya. Manusia tertipu oleh orang-orang yang mengatasnamakan dirinya seolah mengerti Tuhan, tapi dia sebenarnya tidak mengerti akan Tuhan gitu. Dia hanya mengerti tentang dogma-dogma yang dihasilkan oleh paradigma dia sendiri yang patriarki, yang diskriminasi, yang sesuai dengan kepentingannya gitu. Ayat-ayat hanya dijadikan untuk melegitimasi kepentingan dia, bukan untuk memahami sesungguhnya kehendak Tuhan, bukan untuk memahami sesungguhnya keinginan Allah itu apa gitu. Karena sejatinya Allah itu tidak mungkin tidak adil gitu. Tuhan itu tidak mungkin tidak sayang, Tuhan itu tidak mungkin tidak memberikan kesetaraan. Karena Allah itu udah berjanji kan, yang Rahman dan Rahim, sehingga pasti memberikan pengasih dan penyayang itu gitu. Namun pada kenyataannya orang-orang yang mereka menafsirkan atau mengaku-ngaku berdakwah gitu ya, ceramah gitu, sebagian dia hanya menggunakan egonya dalam memaknai ayat-ayat Allah gitu. Padahal sebenarnya itu bukan maksud dari Allah gitu. Itu sebenarnya hanya ego-ego semata dari para yang berkepentingan seperti itu. Dari kritik dari puisi tersebut yang saya sampaikan itu kurang lebih seperti itu guys. Jadi harapan saya semoga ke depan itu orang yang mengaku tokoh agama dan juga masyarakat yang mengikutinya itu tidak tertipu akan baju saja gitu. Tidak hanya memaknai agama gitu ya, memaknai religiusitas itu melalui penampilan saja. Ini contoh nih. Udah ada beberapa berita yang pernah gitu ya kan. Misalnya kayak yang di Jawa Barat yang pernah itu kan kasus kiai mencabuli santrinya. Terus ada juga yang kasus apa itu namanya, yang berita pernah viral juga, ini yang untuk agama lain ya, yang pendeta atau romo gitu mencabuli susternya gitu. Belum lagi orang-orang radikal yang dia seperti teroris yang mengatasnamakan agama gitu.
Belum lagi kayak orang-orang yang diskriminasi, kayak menganggap perempuan itu pihak kedua, harus nurut ke suami, ataupun mencoba menjegal perempuan untuk ruang-ruang publik untuk menjadi pemimpin. Nah, ini semua itu tidak mungkin um, yang diinginkan Allah gitu, tidak mungkin yang diinginkan Tuhan gitu, karena Tuhan itu maha adil. Itu semua hanya kepentingan manusia gitu, yang dia hanya menutupi dirinya supaya seolah-olah bercahaya itu melalui kutu dalam bajunya itu. Jadi dia berpakaian panjang, dia menggunakan penutup itu, simbol-simbol itu untuk menutupi kutunya gitu. Jadi ini saran bagi para masyarakat, tidak untuk melihat sebuah kebaikan itu, sebuah religiusitas itu melalui simbol atau melalui pakaiannya, tapi harus dicermati gitu, apa yang dikatakan, apa yang disampaikan. Nah, itu harus dianalisis gitu, secara logis, secara proporsional seperti itu. Terus lagi tentang akidah misalnya, tentang tauhid. Ada yang pernah ini sebuah cerita ya guys, saya pernah ngasih komen di sebuah komentar gitu, intinya memberikan edukasi terkait tauhid, bagaimana bertauhid kepada Allah yang benar, yaitu la haula wala quwata illa billah gitu ya, tiada daya dan upaya selain dari Allah. Jadi kita tidak boleh meminta kepada selain Allah gitu, entah itu meminta kepada yang dikultuskan, entah tidak boleh meminta kepada jin, setan, paranormal, dukun, ataupun bahkan yang dianggap orang religiusitas itu kita tidak boleh. Misalnya meminta kepada kiai ataupun habib apa, tidak boleh. Meminta itu hanya kepada Allah. Itu tauhid yang benar. Karena apa? Karena sejatinya segala yang terjadi itu tidak mungkin atas daya dan upaya dari Allah. Jadi segala sesuatu yang itu tidak disandarkan atas dasar Allah, itu pasti ada unsur pembelokan tauhid gitu. Tauhid yang benar itu adalah segala sesuatu yang disandarkan atas Allah gitu. Menyadari bahwasanya manusia itu seperti hanya filosofi sujud ya. Manusia itu rendah di hadapan Allah, dan oleh sebab itu manusia diminta untuk bersujud itu karena Allah lah yang menggerakkan segalanya. Makanya di ayat Al-Quran itu disebutkan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Nadi itu kan salah satu, kalau diteliti secara sains, faktor manusia itu masih bisa bernafas. Kalau nadinya itu terhenti, maka nafasnya itu berhenti atau dia meninggal gitu. Nah, makanya di ayat Al-Quran kenapa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi? Karena Allah lah yang memberikan nafas. Nah, terus tadi kan saya juga katakan, kenapa tidak boleh juga meminta kepada kiai, habib, dan sebagainya. Itu kan dia religius gitu ya. Gini, secara logika ya guys. Kenapa kita harus meminta itu langsung kepada Allah tanpa perantara lain-lainnya gitu? Karena secara logika gini, seperti misalnya kalian minta gitu ya, sesuatu hal kepada manusia gitu ya. Misalnya kalian mau minta ke sebuah peraturan ke bos kalian lah, si ke A. Terus kalian melalui gitu ya, melalui orang lain. Padahal kalian tuh sebenarnya dekat sama si A, sama punya ya apa ya, komunikasi yang baik. Tapi kalian misalnya melalui perantara yang lain, tentunya kan akan tersinggung. Sama Allah itu tuh maha penjemburu gitu. Jadi Allah akan cemburu dan tersinggung jika kita tidak meminta langsung padanya, karena Allah tuh senang dimintai gitu. Allah itu tidak seperti ciptaannya. Kalau ciptaannya mungkin dimintai masih kayak merasa kurang suka itu. Kalau Allah justru suka. Justru Allah akan tersinggung ketika kita meminta itu melalui orang lain gitu, tidak meminta kepada Allah langsung gitu. Nah, ini ada suatu cerita guys, saya memberikan edukasi terkait tauhid gitu ya, tapi ada orang yang komen itu justru dia bukan membahas tentang edukasi tauhid ini dengan referensi dan lain sebagainya, atau menanyakan tentang ayatnya atau hadisnya dan lain sebagainya, tidak. Justru yang
mendiskreditkan saya itu dia justru komennya adalah kalau tauhidnya bagus kok nggak pakai kerudung, kok nggak pakai jilbab gitu. Nah, ini mindset yang salah. Kenapa saya katakan seperti itu? Tauhid, tauhid dan tentang kerudung itu beda. Di Islam itu ada cabang-cabang ilmu keislaman. Tauhid itu dia masuk tentang ilmu tauhid akidah, akidah filsafat, tasawuf. Dia masuknya ke ranah iman. Makanya kenapa di Islam itu syahadat itu yang pertama. Kenapa yang pertama tidak mengenai pakai sorban, pakai kerudung apa, tapi yang pertama itu syahadat. Itu artinya syahadat itu tauhid. Makanya di syahadat itu kan tidak ada Tuhan gitu kan. Selain Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu tuh tidak sekedar diucapkan, guys. Jadi yang dimaksud dari syahadat itu tidak sekedar kemudian diucapkan lafadz Arab sama artinya saja tidak, tetapi juga harus diresapi dan diterapkan syahadat itu. Diterapkan bahwa segalanya ini ciptaan Allah dan tidak ada kuasa, tidak ada daya tanpa Allah gitu. Itu juga harus diterapkan. Nah, ini maksudnya ke ranah keimanan. Kalau dikaitkan dengan fikih, ranah keimanan itu ketika menyimpang ya, ketika orang misalnya berlaku syirik, maka itu dosa besar. Berbeda dengan tafsir tentang jilbab. Apakah jilbab itu kerudung, apakah jilbab itu jubah, apakah jilbab itu pakaian yang sesuai etika sosial. Itu maksudnya dia ke ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu syariat. Syariat itu di bawah dari ilmu keimanan gitu. Ilmu tauhid itu kalau tidak dilakukan. Jadi kalau ilmu tauhid itu ketika kita tidak mempercayai itu, tidak melakukan itu, maka dosa besar, maka keluar dari Islam. Itu konsekuensinya. Tapi kalau ilmu tentang syariat ketika tidak dilakukan itu maksudnya bukan dosa besar tapi dosa kecil gitu. Nah, tapi terkait jilbab ini sendiri, ketika orang misalnya tidak pakai kerudung, apakah dia berdosa? Misal kata mengikuti ya, tafsir klasik. Jadi gini guys, tafsir tentang jilbab itu ada beraneka ragam. Namanya kalau di Islam itu disebut dengan iktilaf, jadi perbedaan ulama. Karena kenapa? Karena di Al-Quran tidak disebutkan spesifikasi jilbab itu seperti apa. Makanya jilbab itu memiliki tafsir yang beraneka ragam. Kalau tafsir klasik seperti tafsirnya Ibnu Katsir yang cenderung Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan kalau jilbab yang klasik ya guys, yang seperti Ibnu Katsir itu memang bisa diartikan dengan kerudung, yaitu yang panjang yang menutupi dada, yang tidak transparan. Nah, sedangkan arti jilbab tafsir klasik ya, tapi untuk kalangan lain gitu ya, kalangan yang lainnya itu cenderung mengartikan jilbab itu tuh jubah, menutupi seluruh tubuh gitu. Nah, ini untuk klasik. Sedangkan untuk tafsir kontemporer, nah yang saya ikuti adalah tafsir kontemporer, ingat ya. Tafsir kontemporer itu jilbab diartikan sebagai segala sesuatu jenis pakaian yang itu dianggap sudah sesuai etika sosial itu sudah jilbab. Jadi batasan aurat atau jilbab itu tidak harus penutup kepala. Segala jenis pakaian yang dianggap itu sudah sesuai etika sosial itu sudah disebut jilbab. Ini di dalam tafsir kontemporer itu menurutnya Aminah Wadud dan Fazlur Rahman, salah satu tokoh tafsirnya. Nah, yang saya ikuti adalah tafsir kontemporer seperti Aminah Wadud dan Fazlur Rahman yang mengatakan bahwasanya jilbab itu atau batasan aurat itu segala jenis pakaian yang dianggap itu sesuai etika sosial. Jadi tidak harus penutup kepala, sehingga kerudung itu kalau dalam tafsir kontemporer tidak menjadi wajib. Boleh dipakai ataupun boleh tidak dipakai gitu. Nah, segala jenis yang itu sudah pakaian sesuai etika sosial, maka itu sudah disebut berjilbab gitu. Jadi tidak harus kerudung atau tidak harus penutup kepala. Sehingga kalau mengikuti tafsir kontemporer,
ketika tidak berkerudung maka tidak berdosa. Kecuali kalau mengikuti tafsir klasik ya kan, yang bahwasanya jilbab itu diartikan sebagai khimar penutup kepala gitu sampai ke dada gitu. Maka kalau nggak pakai kerudung ya itu dosa, tapi dosanya maksudnya adalah ke dosa kecil. Maksudnya adalah ke dosa yang sifatnya syariat, bukan yang sifatnya keimanan. Karena ya di Islam itu ada jenis-jenis dosa besar yang dan dosa kecil. Misalnya kalau dosa besar itu seperti syirik, musyrik, murtad gitu, terus zina, membunuh orang, dan sejenisnya ini adalah merupakan dosa besar gitu guys. Nah, jadi ketika misal kata ada orang menjelaskan tentang tauhid, terus yang diserang itu hal syariat, apalagi hal syariatnya itu masih menjadi iktilaf perbedaan ulama, ini sangat pola pikir yang picik. Nah, ini harus diperbarui paradigma seperti ini, mindset seperti ini yang perlu diperbarui, baik itu bagi para tokoh agama maupun bagi para pengikut. Bagi para pengikut itu harus lebih cerdas, jangan hanya mengikuti seseorang itu menaruhi penampilannya saja. Jangan taklid buta. Apa itu taklid buta? Jangan mengkultuskan. Jadi jangan yang kalian itu seolah sembah-sembah itu tuh manusia, tokoh gitu ya. Mengkultuskan. Tapi ambil itu adalah bagaimana tafsirnya itu, pola pikirnya itu apakah tepat atau tidak, relevan tidak, ada tidak di Al-Quran seperti itu. Nah, maka dari itu guys, perlu kecermatan dalam memahami setiap apa yang disampaikan orang gitu. Tidak hanya kepada siapa, tapi apa isinya itu. Nah, apalagi seperti di era sekarang gitu ya, yang sekarang tuh banyak banget orang yang mengaku dirinya tokoh agama. Nah, itu yang harus sangat berhati-hati. Makanya harus segala hal itu diteliti ulang kembalinya ke Al-Quran gitu. Nah, saya juga mau kritik lagi satu. Orang yang terlalu mengagung-agungkan hadis, seolah-olah menyembah hadis. Ini saya kritisi, betul. Kenapa saya katakan seolah-olah menyembah hadis? Karena dikit-dikit mereka hadis. Mereka tidak tahu apa kalau sejarah hadis itu seperti apa. Ingat ya, umat Islam itu kitab sucinya adalah Al-Quran, bukan hadis. Kitab suci yang itu benar-benar langsung disampaikan oleh Allah, ya, dibukukan langsung, itu adalah Al-Quran. Sedangkan hadis, ijma, qiyas, pendapat ulama semuanya itu kedudukannya sama. Itu bukan kitab suci, semua itu hanya metode-metode Islam atau keilmuan Islam dalam memahami Al-Quran. Jadi segala sesuatu yang ada di Al-Quran, penjabarannya itu baru dijelaskan melalui hadis, melalui ijma, qiyas. Ijma, qiyas itu adalah pendapat ulama yang bisa dirujuk ke berbagai kitab-kitab. Jadi, kalau di ayat Al-Quran tidak ada, maka itu tidak menjadi larangan dan tidak menjadi perintah. Jadi, hadis itu jangan kedudukannya disamakan seperti Al-Quran. Sekarang ini banyak orang-orang yang mengatasnamakan salafi, mengatasnamakan yang dikit-dikit kembali hadis ya. Belum dilihat dulu di Al-Quran ada tidak perintahnya atau larangannya, sudah dikit-dikit hadis. Dikit-dikit hadis. Seolah-olah menaruh atau menyetarakan kedudukan hadis ini dengan Al-Quran. Padahal kedudukan hadis itu tidak sama dengan Al-Quran. Itu yang harus diingat. Al-Quran itu adalah firman langsung Allah gitu. Ucapan Allah langsung, perintah Allah langsung yang dibukukan langsung, dan itu resmi sebagai kitab suci. Sedangkan kalau hadis itu hanya riwayat-riwayat Nabi. Itu pun kalau kalian tahu sejarah hadis. Hadis itu baru dibukukan setelah beberapa abad Nabi meninggal. Sehingga kredibilitas hadis itu juga dipertanyakan. Apakah hadis benar-benar itu semua yang diriwayatkan itu
benar ataupun kredibel ucapan Nabi atau tidak. Dan ingat Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi, dia juga pernah menjadi manusia layaknya, dia juga manusia gitu. Sehingga sebelum jadi Nabi, tentu pasti juga ada ucapan-ucapan yang itu atas dasar naluri kemanusiaan. Maksudnya apa? Ya namanya manusia pasti ada namanya nafsu dan lain sebagainya. Karena Nabi itu tidak langsung diangkat jadi Rasul atau Nabi. Sebelumnya Nabi Muhammad itu juga pernah jadi manusia yang kedudukannya belum Nabi sebelum diangkat. Jadi tentu ada ucapan-ucapan yang itu sebagai manusia biasa yang tentunya tidak sama seperti Allah gitu. Karena Allah itu Tuhan gitu. Tuhan yang menciptakan, bukan manusia, bukan ciptaan, tidak sesuai dengan apapun yang pernah kita lihat. Sehingga tentu tidak akan ada kesalahan sedikit pun. Beda dengan Nabi. Nabi Rasul itu tentu dia ada sisi kemanusiaannya, nafsu. Itu tentu ada, apalagi ketika belum dianggap sebagai nabi gitu. Nah, sehingga tidak semua yang disampaikan Nabi itu selalu penjabaran atau ajaran dari Islam yang dibawa itu. Karena apa? Makanya bisa jadi itu adalah ucapan-ucapan yang disampaikan sebelum diangkat menjadi Nabi atau diangkat sebagai Rasul. Makanya kenapa di sejarah hadis itu ya kan, dalam ilmu tafsir hadis, kenapa hadis itu kemudian diteliti dan punya kualitas-kualitas. Makanya ada yang disebut dengan hadis doif, hadis hasan, terus hadis sahih dan lain sebagainya. Hadis sahih artinya hadis yang benar, hadis hasan yang baik, terus hadis doif itu yang hadis yang salah atau yang batil. Nah, salahnya ini bisa jadi dari segi sanad atau dari segi perawinya gitu. Nah, jadi hadis itu posisinya dia yang harus diingat tidak setara dengan Al-Quran. Apalagi mengingat hadis baru dibukukan setelah beberapa abad Nabi meninggal. Sehingga ada kemungkinan yang disampaikan itu adalah ucapan-ucapan gitu ya, orang biasa gitu, ataupun dia yang mengaku tokoh agama, namun seolah-olah itu ucapan Nabi gitu. Karena apa? Karena jarak dari dibukukannya hadis setelah Nabi meninggal itu udah berabad-abad. Jadi kredibilitas atau kebenaran hadis pun itu tidak mutlak gitu loh guys. Tidak seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran itu jelasannya jelas mutlak. Kenapa? Karena Al-Quran itu dia sumbernya langsung dari Allah dan firman langsung gitu. Beda dengan hadis. Makanya hadis punya kualitas-kualitasnya tadi. Oleh sebab itu, saya sangat mengkritisi ormas ataupun yang menganggap tokoh agama ataupun pengikutnya yang dikit-dikit hadis. Padahal belum di cross check dulu di Al-Quran, dan seolah-olah menaruh kedudukan hadis itu setara dengan Al-Quran, padahal hadis itu bukan kitab suci. Yang harus diingat, hadis baru dibukukan setelah beberapa abad Nabi meninggal dan kredibilitasnya dipertanyakan. Makanya dalam ilmu hadis itu punya berbagai jenis kualitas, sahih, hasan, doif dan sejenisnya. Dari sini saya ingin mengkritisi bahwasanya kalau kita mempelajari ya suatu ajaran, segala sesuatu harus dirujuk pada sumber utama. Sumber utamanya apa? Kalau di Islam ya Al-Quran. Kalau misalnya di agama lain, misalnya kayak di Kristen, itu yang harus dirujuk pertama itu adalah perjanjian lama. Nah ini yang saya juga kritisi kalau untuk agama lain ya. Anehnya beberapa kitab suci perjanjian lama itu justru ditinggalkan, tidak dipakai.
Padahal yang perjanjian baru itu sudah banyak campur tangan manusia. Nah, ataupun mungkin agama-agama lain lah ya. Yang intinya di sini saya ingin katakan bahwasanya untuk merujuk sebuah kebenaran atau merujuk sebuah eh, kredibilitas utama itu harus dirujuk pada sumber utama. Kalau misalnya agama Islam itu ya harus dirujuk ke Al-Quran dulu. Ada tidaknya perintah atau larangan. Kalau ada, terus kemudian belum memiliki spesifikasi, misalnya nih perintah di Al-Quran terkait, misalnya di Al-Quran itu kan ada perintah sholat ya kan. Sholat di Al-Quran belum dijelaskan secara detail gerakannya seperti apa gitu. Nah baru itu dirujuk dicari di hadis. Nah, dirujuk di hadis dan dilihat hadisnya ini apakah sahih, dhaif atau hasan. Nah oleh para ulama dari pengumpulan hadis-hadis ini makanya ada yang namanya ijma qiyas. Kemudian sama oleh ulama dikumpulkanlah penjelasan tentang sholat ini ya kan, detailnya seperti apa, kemudian dalam ilmu fikih kemudian ditetapkan sholat seperti ini gerakannya gitu kan, dengan berbagai jenis mazhab. Nah misalnya seperti halnya perintah tentang, misalnya di ayat Al-Quran itu ada perintah tadi yang awal tadi jilbab kan, tapi di jilbab itu kan tidak ada spesifikasi uh, khususnya gitu loh. Nah makanya itu ada ikhtilaf, perbedaan ulama gitu. Nah jadi segala sesuatu yang memang itu di Al-Quran ada perintahnya dan belum ada detailnya baru itu dicari di hadis ataupun di qiyas dan ijma. Tapi kalau di ayat Al-Quran itu sudah memang tidak ada perintah, larangan ataupun apa, ya tidak perlu dicari gitu. Nah selama ini terutama orang-orang yang dikit-dikit hadis-hadis dia belum cari dulu di Al-Quran gitu ya, ada nggak larangan atau perintahnya, tapi langsung menyalahkan gitu, langsung dicarinya di hadis, padahal hadis bukan kitab suci. Salah satu contoh ini yang saya kritiki tentang saf sholat. Di Al-Quran itu kan tidak ada larangan atau perintah perempuan sholat itu di saf depan ataupun perempuan menjadi imam sholat gitu kan, tidak ada larangan ataupun tidak ada perintah gitu kan. Artinya ini sesuatu hal yang sifatnya mubah. Nah yang ada di Al-Quran itu Allah malah menyebutkan bahwasanya Allah tidak membeda-bedakan suatu kaum baik itu laki-laki maupun perempuan kecuali imannya. Ya, tidak ada penjelasan perempuan harus dibelakang dan sebagainya. Nah beberapa orang yang mengaku tokoh agama dan pengikut-pengikutnya gitu ya, yang di ayat Al-Quran jelas-jelas tidak ada perintah dan larangannya, dia langsung carinya ke hadis. Padahal cari di hadis itu harusnya kalau ada perintah atau ada larangan. Ini tidak ada perintah, tidak ada larangan. Nah kemudian orang-orang yang aliran fundamental atau radikal ini cenderung menyalahkan kelompok yang misalnya dia sholat perempuan kena sholat di saf depan atau sejajar dengan saf laki-laki. Nah padahal itu tidak ada larangan ataupun tidak ada perintah. Sehingga kalau misal kata di hadis ada, Rasulullah memang di hadis ada Rasulullah sholat itu safnya laki-laki di depan, perempuan di belakang kan. Nah tapi yang harus perlu diingat, di ayat Al-Quran tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Kunci yang harus diutamakan itu harus kembali ke ayat suci. Kalau di Al-Quran tidak ada perintah dan larangan, maka tidak perlu dicari di hadis. Terkait kenapa Nabi waktu itu masjidnya ya, bentuk masjidnya itu safnya perempuan laki-laki di depan, perempuan di belakang. Nah itu bisa berkaitan dengan budaya di Arab dulu sebelum datangnya Islam kan memang perempuan
di masa jahiliyah dulu, perempuan kan dianggap makhluk kedua gitu kan, yang yang tidak dianggap yang tidak apa ya, yang tidak memiliki kedudukan setara gitu kan. Nah, sehingga peninggalan-peninggalan itu pun masih ada. Jadi tidak semua yang dilakukan Nabi atau tidak semua yang penampilan Nabi itu selalu merupakan representasi dari perintah Allah atau representasi dari larangan Allah gitu. Kecuali kalau memang di ayat Al-Quran ada nih perintahnya atau larangannya. Baru kemudian dicari di hadis bentuknya seperti apa, ya kan? Ini baru itu merupakan representasi dari perintah Allah. Tapi kalau di ayat Al-Quran tidak ada perintah dan tidak ada larangan terkait bentuk saf depan belakangnya, maka tidak apa yang ada di hadis itu tidak menjadi representasi dari perintah Allah. Ya bisa jadi itu entah mungkin itu hadisnya doif atau kalau mungkin hadisnya hasan, itu sebenarnya ya bukan representasi dari pencontohan syariat, bukan, tetapi ya memang pada saat itu situasinya, ya situasi sosialnya, budayanya saat itu masih misoginis, masih patriarki, diskriminasi. Jadi selama sesuatu tidak ada larangan, tidak ada perintah di ayat Al-Quran, itu maka tidak perlu dicari di dalam hadis ijma atau qiyas. Karena itu bukan menjadi perintah atau larangan Allah. Apalagi mengingat bahwasanya kitab suci kita itu adalah Al-Quran. Dan mengingat hadis itu pun baru dibukukan setelah beberapa abad Nabi meninggal. Gitu guys. Oke, mungkin itu saja guys ya, puisi dan juga speaking dari Ratu Eka PKJ mengenai kritik sosial, khususnya kritik tentang interpretasi, tafsir ataupun yang mengaku tokoh agama gitu ya, atau pengikutnya juga yang cenderung taklid buta atau cenderung menganggap seolah-olah pendapat dia itu seolah-olah apa yang merepresentasikan pendapat Tuhan gitu. Intinya semoga kritik ini bisa menjadi refleksi bagi kita semua untuk saling terbuka, untuk saling mulai berpikir secara rasional dan proporsional dalam memahami keagamaan kita ya. Oke, mungkin itu saja guys dari saya, Ratu Eka PKJ. Terima kasih. Selamat jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye-bye.